Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi gitu ya, tentang analisis data dengan menggunakan tool Orange yang dia merupakan salah satu tool untuk mesin learning gitu ya. Jadi setelah kalian nanti menginstal Orange gitu ya, maka muncul menu seperti ini, kita klik untuk masuk ke lingkungan Orange-nya. Nah, seperti ini tampilannya untuk lingkungan dari Orange-nya. Maka pertama kali kita lihat menu apa saja atau toolbox apa saja yang ada di Orange gitu ya. Kalau kita lihat untuk toolbox-nya, menu-menunya itu terbagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan toolbox yang berkaitan dengan data, mulai ada file, kemudian file import CSV, jadi memungkinkan kita melakukan import terhadap file CSV, kemudian ada dataset, data tabel, dan seterusnya. Kemudian di sini juga masuk preprocessing, masuk ke kelompok dari toolbox data gitu ya. Selanjutnya ini terkait dengan visualisasi. Ada beberapa toolbox yang bisa kita pergunakan gitu ya untuk visualisasi. Mulai dari tree viewer, kemudian box plot, kemudian scatter plot, dan seterusnya. Jadi kita bisa memanfaatkan atau mengeksplor menu-menu yang ada di toolbox visualisasi untuk melakukan visualisasi baik berupa grafik ataupun yang lainnya. Kemudian kelompok yang ketiga terkait dengan model. Di sini kita nanti bisa membangun sebuah model, misalkan menggunakan JN2 Rule Induction, kemudian KNN, Tree, Random Forest, SVM, Linear Regresi, Logistik Regresi, Naive Bayes, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu sebenarnya metode-metode yang ada di kelompok model ini, metode-metode yang merupakan atau algoritma yang berkaitan dengan supervised learning gitu ya. Jadi orientasinya untuk klasifikasi. Gampangannya seperti itu. Kemudian untuk evaluasi, sebelum evaluasi kita ke kelompok ini dulu. Jadi untuk kelompok toolbox yang lain berkaitan dengan unsupervised gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa metode di dalamnya, mulai Kamin, hierarchical clustering, DB-scan, distance map, dan seterusnya. Ini self-organizing map, SOM. Jadi di sini nanti bisa kita pergunakan ketika kita ingin melakukan analisis data dengan menggunakan unsupervised learning. Biasanya gampangannya kita melakukan clustering gitu menggunakan menu-menu yang ada di toolbox ini gitu ya. Berikutnya yang terakhir untuk kelompok yang terakhir, toolbox-nya berkaitan dengan evaluasi gitu ya. Untuk mengevaluasi dari model yang kita bangun, baik menggunakan supervised learning maupun unsupervised learning, kita bisa menggunakan menu-menu ini gitu ya nantinya. Oke, untuk tahap awal seperti penjelasan yang tadi berkaitan dengan step-step yang ada pada KDD tadi, kita melakukan pre-processing terhadap data gitu ya. Di sini saya akan contohkan bagaimana sih melakukan pre-processing terhadap data gitu ya dengan menggunakan Orange gitu ya. Pertama kita klik file. Ketika kita klik file maka menuju ke area sini. Di sini kita sudah bisa mencoba untuk membuat workflow gitu ya. Karena Orange sendiri sebenarnya adalah sebuah
tool machine learning yang dia itu open source gitu loh. Dan kita bisa melakukan visualisasi data karena di situ ada toolbox yang berkaitan dengan visualisasi data dan ini bisa dipergunakan oleh pemula sekalipun gitu ya. Dan workflow untuk analisis datanya cukup interaktif dengan toolbox yang banyak sekali seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita klik file, kita bisa memasukkan salah satu file yang sudah built-in di Orange atau kita punya file sendiri gitu ya. Ketika punya file sendiri, kita bisa menuju ke direktori letak file kita ada di mana, gitu ya. Kalau kita mempergunakan data yang ada di built-in-nya Orange, berarti kita langsung klik di sini. Nah, ini beberapa data yang sudah pernah dianalisis gitu ya. Misalkan kita menggunakan data tentang iris. Nah, kalau kita lihat di sini informasi atau deskripsi datanya seperti ini gitu ya. Jadi ada 4 fitur di mana semua fiturnya mempunyai tipe data numerik. Jadi di sini ada peranannya sebagai apa? Ini sebagai fitur. Ya, untuk variabel yang terakhir iris gitu ya. Kita tetapkan kalau di sini sudah ditetapkan sebagai target gitu ya. Targetnya nah, karena dia ini adalah kalau sebagai target berarti ini dia labelnya gitu ya. Karena sebagai target. Dan dia bertipe data kategorikal. Jadi nanti ada 3 label di sini, iris tosa, kemudian iris versicolor sama iris virginica gitu ya. Oke, sudah. Untuk mengetahui gitu ya, datanya seperti apa, kita bisa memanfaatkan toolbox yang ada di kelompok data. Dengan cara kita klik di bagian ini ya, yang putus-putus ini, kita tarik garis, kemudian kita lepas. Nah, ketika kita lepas, setelah di drag kita lepas, maka muncul gitu ya. Muncul menu-menu yang bisa kita pergunakan untuk menggambar workflow analisis data ini. Jadi kita misalkan klik data tabelnya untuk mengetahui datanya itu seperti apa. Kita bisa menggunakan data tabel. Nah, seperti ini ketika kita klik, kita bisa melihat bahwa data iris ini, data set iris ini, gambarannya seperti ini datanya. Angkanya numerik tapi lebih mengarah ke tipe data floating point gitu ya, desimal gitu ya, bukan integer ya. Kalau misalkan kita lihat di bagian label dari targetnya tadi, ini bisa dilihat seperti ini, iris sentosa, kemudian vertikal dan seterusnya, yang dia mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk 4 fiturnya, fitur yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ternyata dataset ini terdiri dari 150 instan, di mana no missing data, tidak ada data yang hilang di situ. Jadi kita sebenarnya tidak membutuhkan sebuah solusi atau yang perlu kita selesaikan berkaitan dengan missing data, karena no missing data. Kemudian targetnya ada 3 value, sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Ini gambaran dari data yang mau kita analisa. Untuk tahap pertama setelah data diseleksi tadi ya, masuk ke tahap selanjutnya pre-processing, kita bisa mempergunakan menu pre-processing. Pre-process di sini ya. Oke. Untuk menu pre-process gitu ya, sama dengan tadi, jadi kita klik, terus kita drag, kemudian setelah dilepas, di drop itu akan muncul menunya, kita tinggal pilih, kita pilih pre-processing di situ, pre-process. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali untuk pre-process itu yang bisa kita lakukan. Mulai